Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo-bejone wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan luas podo. Tetap NKRI harga mati. Ramai kita semua dihebohkan dengan penemuan makam-makam palsu, terus pembelokan nama-nama tokoh sejarah, tokoh penyebar Islam di tanah Nusantara banyak sekali, dan pembelokan sejarah, penamaan tokoh-tokoh yang di situ itu disinyalir mengarah mengerucut pada suatu klan. Nah, ini sungguh menjadi perhatian dan kegelisahan kita. Contoh Tumenggung Sumodiningrat menjadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Ini suatu kengerian untuk jangka panjang untuk anak cucu kita. 100 tahun yang akan datang, apabila ini tidak diluruskan, maka anak cucu kita akan kepaten obor. Ya taunya Tumenggung Sumodiningrat itu Habib kan gitu. Tumenggung Wiryo Winito menjadi Syekh Abdurrahman Ali kan gitu. Terus Rojoniti menjadi bin Yahya, Ki Juru Martani menjadi Alaidrus, sampai Mbah Malik bin Muhammad Ilyas menjadi bin Yahya. Ini ngeri apabila tidak kita luruskan, apabila duriah diam saja, tidak mau meluruskan, mereka visi misinya itu akan gampang untuk terrealisasi. Nah, makanya lewat channel ini kami mencoba untuk memberikan edukasi kepada kaum muslimin wal muslimat. Marilah kita toleh kanan kiri kita. Siapa tahu ada keluarga mbah-mbah kita yang diklaim oleh mereka, terus di atas namakan mereka, klan mereka. Lah ini ngeri. Kita simak penuturan dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tentang klaim mereka, tentang bahayanya pada saat sejarah kita dibelokkan, sejarah Nusantara kita dibelokkan oleh oknum-oknum yang mengaku cucu Nabi, mengaku siapapun pokoknya. Pokoknya kalau urusan pembelokan sejarah ini tidak bisa dibenarkan. Apapun alasannya, ini harus diluruskan, harus betul-betul dibetulkan. Jangan sampai anak cucu kita ini makan sejarah palsu, makan sejarah yang di situ dibuat-buat tidak berdasar. Ini kita dengarkan bersama-sama bagaimana penuturan penjabaran dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ada orang 500 sebelumnya disebut Wali Mastur. Betul. Namun kemudian dicatat sebagai Qutbul Aulia. Lalu ketika ditanyakan, katanya itu Wali Mastur. Tapi kenapa Anda bisa tahu bahwa dia itu sebagai wali? Padahal pada zamannya orang yang semasa dengan beliau tidak tahu beliau ini siapa. Apa beliau wali, apa beliau kutub, apa ulama pun banyak yang tidak tahu. Tapi ketika 500 tahun setelahnya, bahkan 550 tahun, ditulis dalam sebuah kitab bahwa dia adalah seorang alim, seorang wali, seorang kutub, dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi pada salah satu klan yang ada di masa lalu, kemudian yang hari ini para keturunannya ada, dan polanya sama juga dengan pola leluhurnya dalam mengklaim leluhurnya telah sampai pada derajat tertentu dalam ilmu ataupun kewalian. Inilah yang menjadi sebuah
PR bagi kita semua untuk meluruskan kembali dari efek-efek negatif klaim-klaim itu untuk bangsa kita. Karena Kiai Mujahidin sebuah klaim terhadap sejarah, apalagi sejarah yang sudah mapan dari keluarga Nusantara, misalnya kuburan yang diklaim namanya dengan nama-nama tertentu yang bukan dari Nusantara, al-anu, itu akan berimplikasi terhadap kesejarahan masa yang akan datang, di mana nanti akan terkaburkan antara sejarah yang sesungguhnya dengan sejarah yang terbentuk mulai hari ini, yang kemudian akan diyakini kebenarannya pada masa yang akan datang. Nah, ini yang sedang terjadi di beberapa titik dalam diskursus masalah kuburan-kuburan palsu. Jadi disebut kuburan palsu itu ada beberapa tipologi. Pertama, kuburan itu memang tidak ada kuburan, kemudian sengaja dibikin kuburan dan diberi nama orang yang tidak pernah ada di masa lalu. Yang kedua adalah kuburan yang sudah mapan sebagai seorang pahlawan, kemudian silsilahnya dirubah mulai leluhur keberapa sehingga melenceng daripada leluhurnya yang sebenarnya. Dia tadinya adalah keturunan raja-raja Mojopahit, Raja Mataram, kemudian bisa belok ke klan-klan yang ada di Yaman misalnya. Yang ketiga tipologinya adalah kuburannya ada di suatu tempat, kemudian dia bikin lagi kuburan, kemudian dia tambahin namanya sebagai alias dari pahlawan kita yang sudah ada kuburan itu. Jadi ini kuburan palsu ada, namanya diambil dari nama pahlawan kita, kemudian dialiaskan sebagai bagian dari al-anu ini. Dan ini yang sudah terjadi, dan ini sangat berbahaya apabila hari ini kita tidak mempunyai kepedulian untuk mencegahnya, untuk merapikannya kembali, maka 100-200 tahun yang akan datang bangsa kita akan belok sejarah dan pemahaman cucu-cucu kita, generasi yang akan datang itu akan gelap terhadap sejarah leluhurnya sendiri. Ini yang menjadi keprihatinan kita, dan kita memohon pada para pelakunya untuk bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? Bertobatnya adalah dengan pertama, apabila kuburan itu sama sekali dulunya tidak ada, kemudian mereka bentuk, maka kuburan ini dihancurkan. Kalaulah kuburan ini sudah punya nama dan makamnya ada, dia bikin makam palsu lagi, maka kita minta alias yang dialiaskan oleh mereka terhadap leluhur kita, pahlawan kita ini, untuk dicoret itu aliasnya. Dan apabila tidak mau, ya terpaksa kita harus bergerak ke ranah selanjutnya yang diatur di dalam negara kita, yaitu ranah hukum. Karena ini sudah masuk dalam kategori pemalsuan dan penipuan. Pemalsuan terhadap sebuah sejarah dari tokoh kita. Yang kedua, penipuan terhadap masyarakat. Kebohongan publik ini masuknya. Dan ini yang harus menjadi perhatian, dan mudah-mudahan mereka sadar untuk segera bertobat, untuk menghentikan segala upaya-upaya. Apabila di dalam hati mereka ada keinginan yang jahat itu, maka segera bertobat untuk menghentikannya. Kalaulah itu hanya sebuah kesalahan, ya mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu sebuah kesengajaan, dengan bertobat insya Allah juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan diterangkan. Itulah penjabaran dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang pembelokan, bahayanya pembelokan sejarah, pemalsuan makam, pemalsuan nama suatu tokoh untuk regenerasi kita yang akan datang. Senada dengan Gus Fuad Pleret. Kita dengarkan bagaimana Gus Fuad Pleret menambahkan tentang bahayanya pembelokan sejarah, bahayanya pemalsuan
nama tokoh seseorang yang di situ itu punya sejarah jelas untuk bangsa dan negara diarahkan menuju klan mereka. Ini harus betul-betul kita waspadai bersama, kita sikapi bersama, jangan sampai menyesal kita sebelum semuanya terlambat. Kita dengarkan bagaimana penambahan dari Gus Fuad Pleret. Jadi itu tadi ya, Kiai Imad kan berharap agar bertobat gitu ya. Iya. Tapi apakah setan tuh bisa bertobat? Nggak gini ya. Jadi kalau soal makam itu kira-kira kan kalau di rekonstruksi itu begini. Misalnya saya berwirid atau saya suluk atau saya tidur, kemudian entah mimpi, entah di alam jaga, kemudian saya menerima bisikan. Di situ ada makam waliullah si Anu bin Fulan, marganya ini. Nah, kemudian dilaksanakan, saya suruh santri saya untuk melaksanakan bisikan itu. Nah, padahal kan berkali-kali saya sampaikan bahwa pengalaman batin, pengalaman spiritual itu kalau terkait dengan di luar diri sendiri, si pelaku, itu harus dikonfirmasikan secara faktual, secara ilmiah. Benarkah itu? Maka harus dicek. Kalau ternyata tidak, ya jangan dilaksanakan. Seandainya iya, ya minta persetujuan juga. Apalagi ini sudah tidak benar dan tidak minta persetujuan, akibatnya akan terjadi keributan. Dan jangan remehkan ini karena tensinya naik terus ini. Tensinya naik terus. Jadi ya kita sih berharap tidak terjadi seperti di Rohingya gitu. Tapi kalau trennya seperti ini tidak segera mereka itu taslim, menyerah, mengakui, kemungkinan untuk menjadi seperti Rohingya itu kok menurut hitung-hitungan kita kok besar gitu. Jadi ini demi bangsa dan negara kita, demi kemanusiaan, kan kasihan juga. Kalau terus-menerus mereka melakukan kekeliruan, kesalahan dan masih saja tidak mau taslim padahal semua bukti ilmiah sudah tersedia, tetapi justru mereka menjawab dengan provokasi, melepaskan anjing-anjing tukang menggonggong terus-menerus. Ya bukan Kiai Imad, bukan saya, bukan Tubagus Mogi, bukan KRT Fakih, bukan yang lain. Yang ngamuk itu nanti publik. Survei kan membuktikan. Dulu waktu kita pertama kali duduk di sini kan saya sampaikan paling sedikit 60-75% kan. Semua survei membuktikan bahwa publik itu 60-75% itu hari ini tidak sekedar mendukung apa yang benar, tetapi sudah mulai marah. Nah ini menurut saya negara harus turun tangan. Kalau enggak ini pasti kisruh pasti. Bahkan tadi ngobrol-ngobrol sebelum Kiai Imad dan Tubagus Mogi datang itu. Coba bisa kita minta tukang survei isu tentang ini, tentang pelurusan sejarah, tentang pemalsuan nasab, tentang pemalsuan kuburan, itu jauh lebih diperhatikan publik bahkan dibandingkan dengan isu Pilpres. Bayangkan itu. Pilpres itu kan hajatan paling besar untuk sebuah negara termasuk di Indonesia. Ini aja kalah kok isunya itu. Kalah dengan isu ini. Karena ini masalah benar salah dan tidak bisa abu-abu. Yang lembut dan yang kasar ya sama aja. Bagi saya sama saja. Bedanya itu mau ngakui enggak kalau mereka keliru, mau ngakui enggak mereka bukan keturunan Nabi. Mau ngakui enggak bahwa DNA mereka memang berhaplo G Yahudi, Khazar. Kalau enggak, ya kita sudah memperingatkan lah. Makanya saya alhamdulillah bukan ketum laskar lagi. Saya di mana-mana cuma menjadi penasehat. Jadi kalau ada apa-apa kan nggak bertanggung jawab lagi. Pola yang di Palestina itu sama. Di dalam majalah Middle East Monitor, orang-orang Yahudi sekarang di Yerusalem yang menguasai Palestina itu untuk menancapkan dan memantapkan bahwa mereka itu legal tinggal di Palestina,
itu tahun 2022 kemarin, 2022, sekarang baru 2023, 1 tahun kemarin, itu membuat sekitar 100 makam yang dikesankan makam tua. Untuk apa orang Yahudi di Palestina membuat 300 makam yang dikesankan makam tua? Agar melegalkan bahwa betul mereka ini di Palestina bukan menjajah, tetapi kembali kepada tanahnya yang hak. Buktinya ada makam-makam leluhur kami zaman dulu yang sudah ada di Palestina ini. Padahal makam-makam itu baru dibikin. Jadi mungkin bikinnya malam, kemudian siang-siang orang tidak terlalu memperhatikan, lama-kelamaan kemudian diklaim bahwa makam ini adalah makam leluhur kami sekian ratus tahun yang lalu. Dan ini sudah menjadi perhatian dari para pemikir-pemikir, para sejarawan di Palestina, bahwa pola-pola semacam yang terjadi di Indonesia ini tidak jauh berbeda dengan pola yang terjadi di Palestina yang dilakukan oleh kaum Hazari juga. Karena perlu diketahui, Yahudi yang hari ini ada di Israel itu bukan Yahudi keturunan Nabi Yakub. Mayoritas dari mereka adalah Yahudi keturunan Khazari yang sama berhaplogrup G juga. Maka dari persamaan haplogrup yang ada dengan pola pemalsuan makam yang terjadi, ini kita bisa menghubungkannya. Tidak boleh tidak, walaupun tidak mau menghubungkan, tapi ternyata polanya sama dengan haplograf yang sama. Dan ada beberapa tulisan dari KRT Fakih tentang bagaimana algoritma dari sejarah orang-orang yang berhaplogrup G ini dalam dunia dari mulai ratusan tahun yang silam sampai hari ini itu kerusakan. Ya, ininya algoritmanya hampir sama gitu. Maka ini bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hari ini mungkin pemerintah belum perlu turun tangan. Mungkin karena lagi sibuk Pilpres. Uyang juga memikirkan bagaimana keamanan Pilpres. Minimal bangsa Indonesia sekarang dengan adanya isu nasab yang kemudian sekarang mulai juga dari isu nasab ini mempunyai irisan-irisan dengan sejarah, irisan-irisan dengan adanya makam-makam palsu. Maka ini harus mulai cilok kanan, cilok kiri. Apakah ada kejadian semacam di Ngayog, Jakarta, Hadiningrat, makam-makam yang diklaim atau makam-makam yang baru diadakan seperti di Semarang, di Jogja, di Solo, ini yang ada di lingkungan masing-masing. Kalau ada, segera untuk diteliti, kemudian ditanyakan apa motif orang-orang yang bikin makam itu, siapa dia. Kalau misalnya dia hanya mencantumkan nama bangsa Indonesia, Mbah Jabrik misalnya, itu tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau sudah namanya ini nama orang-orang luar dari bangsa Indonesia, dari anak-anak atau dari suku-suku Nusantara sendiri, maka ini dikhawatirkan sengaja pola ini dilakukan untuk mengkaburkan sejarah di masa yang akan datang. Sehingga sejarah ini akan menjadi begitu gelap untuk difahami hakikat kebenarannya oleh para anak-anak cucu kita di masa yang akan datang. Kalau perlu langsung dibongkar apabila ada makam-makam yang tidak jelas juntrungnya, siapa dia, kesejarahannya bagaimana, kok dulunya enggak ada, sekarang kok ada. Dulunya orang situ enggak mengenal, kok sekarang tokohnya itu ditokohkan, atau sosoknya itu yang dulu tidak ada, kemudian dibentuk nilai-nilai kesejarahannya. Ini sangat berbahaya sekali.